Siap. Malam ini kita ngebahas apa sih kemarin itu? Fotografi Komersial antara dan profesional. dan profesional. Dan Nah, profesional. itu aku sendiri tuh judulnya nyaru loh bang. Why? Nah, untuk Gini, seperti tweetku ya. Rat. Itu buat anan. iklan. Nggak ada. Jadi gini, seperti tadi tweetku aku bilang bahwa profesional pasti komersial, tapi komersial belum tentu profesional. Ada hal yang berbeda antara komersial dan profesional. Jadi gini, aku karyawan sebuah perusahaan, ya, perusahaan yang nggak ada hubungannya sama fotografi. Tapi aku suka motret. Suatu ketika fotoku dibeli oleh, kalau untuk kalender itu namanya komersial. Ya, aku komersial. Aku bisa dapat duit, tetapi itu memang bukan profesiku. Jadi aku komersial. Fotoku aku komersialkan. Aku komersial. Kalau profesional itu adalah aku cari makan dari foto, full foto. Apa bedanya? Ada dalam profesional kita ada suatu pemikiran ke depan. Kalau komersial, ada orang suka sama fotoku, terus dia niat banget, aku naikin setinggi mungkin, dapat duit. Nah, saya no problem. Aku nggak mikirin the future. Kalau profesional nggak bisa mikir gitu. Sekali kamu mengecewakan orang, susah untuk dapat berikutnya lagi. Itu yang orang sering lupa dalam dunia profesional. Bahwa jadi penting. Selama ini aku juga berpikiran semua hal-hal yang berbau komersial itu adalah profesional karena dia mendatangkan duit. Tapi setelah dapat penjelasan dari Bang Arbain gini, orang yang tahu tuh punya foto walaupun dia tidak kerja itu, ya kan, tahu fotonya dibeli, itu kan masuk komersialnya. Tapi belum tentu profesional itu gitu komersial. kan. Profesional itu jadi profesi. Profesi, oke. Ya seperti orang kayak kita lah profesinya, profesional kan. Belum tentu foto seorang profesional fotonya juga orang hebat segala macam, tidak kan? Yang profesional memang profesinya. Aku kadang aku karyawan bank, bukan fotografer ya. Terus aku jago makro. Suatu hari ada orang butuh jasa aku motret makro, butuh ada berlian antik, dia mau jualan itu, dia minta aku motretin, dia ngotot, aku bayar setinggi mungkin juga, ya. Aku sampai ribut sama dia, jadi bayar selesai, nggak terlalu masalah, ya kan? Itu komersial. Tetapi kalau profesional, kita harus mikir jauh, nggak cuma orang itu. Dalam dunia profesional, Anda harus tahu bahwa banyak klien yang sangat nyebelin, kalau petik nyebelin asli ya. Aku tuh sering ngalamin, udah pemotretan selesai, orang baru tawar-menawar harga, gila kan? Sering ngalamin begitu. Kami dan tiba-tiba dia mengatakan, wah ternyata plafonnya nggak cocok dengan kami. Nah ini beda komersial sama profesional. Seorang profesional dia harus berhati-hati mengambil situasi seperti ini. Mending kehilangan duit sekarang tapi kita masih dapat duit terus daripada kita memuaskan ego kita, kelar profesi kita selanjutnya. Dan ini banyak terjadi. Saya melihat sekali ada seorang fotografer, jobnya banyak. Suatu hari dia berantem sama kliennya, dan klien itu klien kakap. Dia merasa ini fotografer ini itu kan profesional dong ini. Emang cari duit dari foto. Profesional. Ini efek seorang profesional ya. Dia ribut sama art directornya. Dia merasa bahwa gue dibutuhin sekali. Level gue udah dibutuhin sekali. Gue kata biar lu kapok. Dia dipikir kliennya akan kelabakan. Ternyata kliennya dalam waktu kurang dari 24 jam bisa mendatangkan fotografer pengganti walaupun tidak sehebat yang nama, dan waktu keluar di outputnya orang nggak ngeh bahwa itu bukan karya si A yang hebat tadi. Dan apa yang terjadi? Setelah itu tidak ada yang pakai si A. Lama. Dalam sebuah foto wedding pernah terjadi. Dia mengecewakan pengantinnya ya. Fotonya blur, nggak tahu salahnya di mana. Pokoknya tidak bisa menyerahkan sesuai janji. Kelihatannya satu klien doang. No, dan saya nggak dibayar, nggak apa-apa deh. Sorry saya gagal. Saya nggak dibayar, nggak apa-apa. Dia pikir dia cuma itu. Ternyata dari mulut ke mulut, jangan sampai pakai dia. Bisa gagal loh wedding lo. Sekali lancung, kelar. Itu profesional.
Beda sama komersial. Kalau komersial kamu jual bisa main-main harga suka-suka, nggak masalah karena kita nggak kepikiran bahwa itu akan jadi income kita secara teratur. Tapi untuk seorang profesional, hati-hati sekali mengambil keputusan. Dalam profesional itu kita mikirnya panjang, ke depan jauh sekali. Teman-teman yang publish atau jual fotonya melalui kayak provider Shutterstock, Dreamtime, dan yang lain-lain itu belum tentu dianggap profesional dong. Bisa saja hobi dia taruh foto gitu ya. Enggak, bisa aja seorang seperti teman kita MM itu dia profesional dan dia jualan juga di Shutterstock. Komersial bisa komersial itu belum tentu profesional, tapi profesional pasti komersial. Oke. Seorang produk bisa jualan secara terpisah, jualan-jualan dengan kontrak juga memungkinkan. Yang mau saya tekankan adalah pemikiran profesional itu tidak bisa sembarangan karena kita harus mikir panjangnya. Kita nggak bisa memuaskan sekarang sama klien sekarang, alah aku kehilangan duit nggak apa-apa. Nggak bisa gitu. Sekali lancung, itu panjang efeknya. Panjang sekali. Orang nggak percaya, ya kan? Sekalinya rusak nama, apalagi bisnisnya bisnis lebih full jasa. Cukup sekali bisa merusak bertahun-tahun. Ya. Cukup sekali bisa merusak bertahun-tahun. Setuju itu Bang, setuju. Oh ya, buat teman-teman yang kalau ingin bertanya, silahkan ya, supaya nanti nggak terlalu panjang ke atas. Nanti aku bisa cut sama Bang Bain. Tapi pertanyaannya yang sesuai dengan topik ini ya, masalah profesionalisme dalam fotografi dengan komersial ya. Fotografi di antara komersial dan profesionalisme gitu. Saya mau nambahin lagi bahwa... silakan Bang. Ini, begitu kita masuk dunia profesional, itu omongannya udah bukan fotografi lagi. Orang yang suka lupa. Jadi yang namanya fotografi profesional itu arahnya adalah sikap profesinya, bukan fotografinya lagi. Fotografi kalau udah dalam dunia kerja karena gampang malah. Gampang. Gitu doang gue juga bisa. Orang ngomong gitu. Tetapi ada beberapa sikap profesional yang di latar belakangnya. Sebagai contoh ini. Kepikir nggak Anda kalau suatu ketika dapat job, Anda harus mikirin gaya. Ya dibutuhkan kayak apa. Nah, ini saya kasih tunjuk ya. Ini yang pakai bukan saya. Ini seorang senior saya motret. Ini modelnya jelas ya. Krisdayanti, oke? Ini foto seorang senior ya. Anda lihat. Coba Anda lihat foto ini semua. Simple aja kan. Kelihatannya gitu doang. Gue juga bisa. Gampang sekali. Kelihatan coba. Anda perhatikan ini. Ini foto-foto gampang semua. Oke? Foto gampang semua kan? Iya nggak? Kenapa saya simpan? Saya mau ngasih contoh bahwa Anda coba bayangkan, suatu ketika Anda dapat job dari sebuah perusahaan perhiasan, cincin, kalung, dan gelang. Anda dapat job dari perusahaan berlian, dikasih modelnya, udah dipilih, udah nggak bisa milih. Dan nanti saya kasih contoh beberapa, saya motret beberapa iklan, yang mungkin Anda nggak tahu itu foto saya. Modelnya saya nggak bisa milih. Taunya jurnalistik ya, semua ya? Oke. Enggak. Dalam dunia fotografi iklan, nama Anda nggak akan disebut di fotonya. Karena that's not the way it is. Dalam dunia fotografi iklan, yang disebut pemilik itu adalah perusahaan iklannya. Jadi sebuah perusahaan iklan punya satu konsep. Dengan model ini, udah deal dengan art director, udah punya rancangan. Nah, dia akan cari fotografer. Dia akan membuang tender ke fotografer. Atau dia punya fotografer rujukan yang sama. Kayak, ini gue mau muter gini, lu minta berapa? Sometimes like that. Jadi kalau Anda sudah dalam motret, udah itu bukan karyaan, itu karya. Memang ada yang Anda ngerjakan, tapi rancangannya dan semuanya adalah milik si art director. Di beberapa billboard yang saya potret itu namanya disebut itu nama biro iklannya. Jangan bukan marah. Nama fotografernya. Bukan, nama yang saya cuma mengerjakan apa yang dia mau kok. Saya cuma menjabarkan ide dia. Idenya gini ini. Nah, gini. Karena dia menyediakan semua studionya. Dia sediakan semua studionya, kita tinggal yang mengerjakan. Kita yang mengerjakan dengan itu mengenai kalau hal seperti itu, copyright foto tetap milik kita atau milik si biro? Milik biro. Saya dibayar kontraknya adalah saya mengerjakan rancangan dia. Selesai saya serahkan. Jadi tugasnya cuma hanya motret doang, nanti filenya diserahkan ke dia, ini milik dia. Seperti kayak ada fotografer jadi art director sekaligus dia punya tim yang merancangnya, mengajukan si perusahaan. Ada. Tetapi sebagai besar yang saya rasakan adalah saya terima job dari sebuah biro, dari seorang art director. Mostly seperti itu. Jadi dalam dunia profesional, Anda harus tahu bahwa kadang-kadang ego kita tuh bisa nggak bunyi. Profesional itu cari uang, bukan cari ego. Bang, aku potong sebelum aku lupa. Jadi sama aja dong dengan kayak gini.
misalnya abang bertugas waktu masih aktif di Kompas, misalnya pergi, nih Kompas penugasan nih, assignment ke daerah sini, dengan kamera dari Kompas, fasilitas dari Kompas, berarti foto itu milik Kompas, ya kan? Enggak, kalau Anda baca Kompas garis miring Arba'in Rambe. 50-50. Tanpa Kompas saya nggak bisa sampai situ, tanpa saya, Kompas juga nggak punya foto itu. Saya bisa ke Wimbledon, saya mau motret presiden. Kalau saya nggak masuk gedung DPR MPR, kalau saya nggak kurang Kompas, nggak dikasih masuk gitu loh. Tapi kalau yang bicara yang tadi, yang biro tadi itu hak biro semua sepenuhnya gitu? Tergantung kontraknya. Ada kontrak yang lain. Ada seorang fotografer yang minta dia pakai karya fotografer itu tuh dipakai. Nama fotonya tetap disebut. Ya, tapi itu beda, urusannya beda. Tetapi mostly fotografi iklan adalah karya art director dan tim art dari biro iklan. Sip, Bang. Ini kita jawab pertanyaan dulu, Bang, dari Mas Ardo ya. Cara menentukan harga untuk seorang profesional. Ini pertanyaannya sih lebih bukan teknis lagi nih. Nah, ini gini. Kalau Anda sendiri nggak tahu harga Anda, gimana orang tahu harga Anda? Yang tahu harga Anda adalah Anda sendiri. Itu satu pedoman ya. Jadi gini, bingung ngasih harga itu adalah benturan dua hal. Ingin segede-gedenya, tapi juga takut ditolak. Ya kan? Itu benturannya. Kalau satu aja dibuang, Anda nggak bingung. Satu aja dibuang. Katakanlah dibuang yang tidak ingin gede ya. Ya, berapa aja lah, ya. Nggak ingin gede. Anda nggak bingung. Terus tidak takut ditolak. 3M, nggak mau, ya udah. Itu kan? Kan yang bikin bingung itu kan, aku mau ngasih tinggi, takutnya dia nggak mau. Kan itu kan benturannya. Tapi kayaknya, kalau habis COVID ini selesai, ini pasti yang kedua, berapa aja lah. Udah puasa berapa lama? Begitu ya. Ya nggak tahu juga sih. Kalau teman-teman punya tabungan, itu beda soal ya. Tapi kalau yang udah terganggu, ada gini. Ya berapa aja lah ya, balik lagi. Ada seorang dapat job, terus teman-teman yang lain yang iri tanda petik ya, karena kok gak ada gue ya, ngancam sih ya dapat itu. Awas jangan di bawah ini, di bawah ini lu ngerusak pasar. Dibanding rusak pasar. Si yang lain-lain itu berharap dia ngasih setinggi mungkin, terus perusahaannya nggak mau dioper lagi ke yang lain-lain. Maka itu pentingnya berserikat. Kalau fotografer pro berserikat itu kadang-kadang soal-soal gitu bisa teratasi. Artinya ada suatu harga yang kita saling bisa sepakat dengan mutu yang kita jaga sama-sama, harga yang bisa kita sepakati sama-sama yang kira-kira segitu. Tapi sebetulnya dunia ini nyeni karena nggak ada rumus sebetulnya ya. Ada fotografer yang minta mahal dikasih, silahkan. Ada yang udah murahnya minta ampun pun ditawar, ya kan? Seorang senior pernah ngasih nasihat saya, kalau Anda deal harga, jangan pernah mau ditawar. Ingat, waktu kita deal harga, jangan pernah mau ditawar. Kalau kita nawarkan satu harga, perusahaan itu menolak, Anda harus tahu bahwa harga Anda belum bisa segitu. Tapi jangan turun saat itu juga. Lain kali, Anda kalau nawarin ya Anda turunin dikit. Karena Anda tahu bahwa Anda nggak akan nyampe level itu. Berarti menjawab pertanyaan Mas Ardo tadi. Anda ditawar sama itu. Menjawab pertanyaan Mas Ardo tadi, berarti yang menentukan harga untuk seorang profesional itu diri kita sendiri dong ya? Kita yang menentukan harganya. Belajar. Berapa pantas? Kalau Anda belum bisa menentukan harga, jangan jadi profesional. Kalau Anda belum bisa ngomong harga Anda, jangan jadi profesional. Anda artinya belum bisa masuk profesional. Intinya adalah itu poinnya Mas Ardo ya. Jadi ini terjawab ya Mas Ardo. Jadi yang menentukan harga itu adalah diri kita sendiri. Berapa harga kita yang pantas untuk proyek yang akan kita kerjakan, ya kan? Kalau kita merasa Anda belum bisa tahu harga Anda, jangan masuk profesional. Kalau Anda belum tahu harga Anda, jangan masuk profesional. Anda akan goyang, nggak yakin terus itu loh. Sip. Bang, kita ada pertanyaan lagi nih dari Bang Royce ya. Andai kita motret artis pas nyanyi, berapa tahun ke depan kita pengen jual karya kita, apakah kita harus ada izin dari artisnya? Secara foto itu foto tersebut tidak ada perjanjian job sama artis tersebut. Jadi yang dibayangin kita nih, misalnya ada Jack Jazz nih, kita kan motret bebas, ya kan? Terus beberapa tahun kemudian, wah fotonya bagus-bagus, ternyata ada yang mau nih, entah advertising kah atau siapakah gitu. Apakah perlu izin dari artis yang kita foto itu? Itu mungkin pertanyaannya dari Bang Royce tadi. Kalau penjualan komersial, jadi iklan juga jelas banget. Itu modelnya pun harus dapat duit lagi, ya. Tetapi kalau gini loh, saya belum pernah ketemu kasus. Jadi gini nih, berarti gini. Kemarin itu di masa kampanye kemarin, seorang kontestan, susah sih ya, kampanye kan cuma 2 kemarin ya, Pilpres, pakai foto saya. Saya menolak dong, saya bilang jangan, turunkan foto itu. Ya, yang punya wajah kok gitu. Anda kan dulu motret dia nggak minta izin. Bukan begitu. Dulu saya motret dia karena dia undang saya untuk motret. Gitu loh. Jadi dalam dunia jurnalistik,
kadang-kadang seseorang itu mengundang jurnalis datang memang untuk motret dia, untuk disebarluaskan. Dia butuh promosi. Dia mempunyai satu acara, dia punya satu kegiatan, dia butuh dipotret, jadi butuh dipromosikan. Jadi dia minta saya memotret gitu loh pada pemotretan itu. Ada undangan resminya. Bang, kita cut dulu nih Bang. Foto saya. Kenapa? Kalau itu kan posisi Abang diundang, ya kan? Diundang untuk motret segala macam. Kalau misalnya si Bang Rois tadi yang bertanya, dia motret konser doang, ya kan? Konser siapa saja bisa motret. Fotonya menarik, bagus. Atau ada yang mau nih, gitu. Nah itu gimana Bang? Ya nggak apa-apa, jual aja. Harus izin nggak sama artisnya? Publikasi kan? Dipakai koran atau majalah kan? Ya kalau majalah. Bisa saja mungkin kalender lah, bisa aja. Siapa tahu ada perusahaan nggak bisa. Kalau itu nggak bisa. Itu ada model rilis. Untuk kalender, untuk cover CD, untuk apapun itu udah komersial. Harus yang mukanya terlihat harus kita izin. Jangankan penyanyi ya, ada motret orang lagi nongkrong di pinggir jalan, 5 orang, seperti jadi kalender, itu nggak bisa, orang itu bisa nuntut. Oke, berarti ya. Karena ini yang saya garis bawahi dari pertanyaan Bang Ros itu pengen jual karya kita. Berarti kalau jualnya itu kemana dulu? Untuk apa dulu ya? Untuk apa dulu, itu kan pertanyaannya. Untuk apa dulu? Oke, Bang Ros ya, itu komersial, ada namanya model rilis ya. Model rilis itu yang nggak bisa dilanggar. Ya, terjawab ya Bang Ros ya, jadi tidak bisa ya? Kalau untuk news, harus ada izin adalah ada nama koran yang mau beli. Iya. Oke, setuju. Ada pertanyaan lagi? Tunggu tadi lah. Tadi belum selesai tadi, saya lupa ya. Tadi ada foto ini juga. Foto ini. Ya. Nggak tahu. Orang lihat ini di fotonya Krisdayanti ini ada teksnya, nutupin nggak teksnya? Masih kelihatan. Gimana Dot? Kelihatan ya. Jadi gini, ini bukan foto saya cuma ngasih contoh bahwa Anda lihat, ini kan kelihatannya foto sampel kan? Ya kan, sederhana banget kan? Semua orang yang suka motret model tahu banget ini nggak terlalu sulit gitu loh. Sangat tidak sulit. Apa yang sulit di foto ini coba? Anda harus tahu bahwa suatu ketika Anda dapat job untuk motret perhiasan, kalung, anting, dan gelang, dan cincin, mau nggak mau gayanya gini-gini lagi. Lihat, gitu-gitu lagi kan? Iya. Ya kan? Betul. Kayaknya gitu-gitu lagi, artinya nggak bisa enggak. Gini, saya mau ceritakan Anda bahwa dalam sebuah pemotretan yang memakai model, kita harus punya contoh pose. Kita nggak mungkin memikirkan semua pose. Dalam dunia profesional, ada fotografer yang punya penata gaya. Dia membayar penata gaya. Penata gaya itu yang mikirin posenya gimana aja. Ya. Sementara fotografer yang tidak punya penata gaya, dia nata yang langsung juga ada. Ada, aku nata sendiri misalkan ya. Aku punya gaya. Itu si fotografer harus punya contekan gaya. Gak mungkin dia bisa memikirkan gaya seketika pada waktu motret. Bisa salah dan bisa miss ya. Contoh tadi adalah memotret perhiasan. Saya udah punya contoh gimana motret orang tas wanita, arloji pria. Punya contekan. Salah satu sikap proses adalah kita punya library. Library itu dan jangan mikir aku mau berpikir asli. No way. Gaya pose, gestur itu sudah tidak ada yang baru. Saya pernah nantangin orang. Tolong ciptakan gaya yang baru, yang belum pernah dipakai orang. Coba Anda potret, Anda naikkan di Google Image. Dalam waktu kurang dari 5 detik, yang mirip itu udah banyak sekali. Loh, manusia kan kepala cuma satu, tangan cuma 2, ya. Gaya gitu-gitu lagi kan, nggak mungkin yang aneh-aneh. Cuma saya ketemu satu gaya yang aneh sekali ini. Saya ketemu gaya aneh sekali ini. Bener, saya nemu gaya ini, rasanya sekarang udah nggak pernah dipakai lagi, tapi dulu tahun 80-an, gaya ini dipakai terus. Gaya ini sering keluar. Ini gaya emang tidak lazim ya. Gaya tidak lazim ini seperti ini gayanya nih. Ya, ini lagi. Gestur yang tidak lazim ya. Tapi dulu tahun 80-an ini dulu populer sekali. Zaman sekarang udah lama nggak pernah dipakai gaya seperti ini. Jadi membungkuk, kaca pinggang, terus tangannya tekuk ke belakang. Ya itu contoh ya bahwa dalam dunia profesional kita harus tahu batas. Bahwa satu, mentok itu biasa. Mati ide. Terus dua, nggak mungkin Anda menciptakan gaya sama sekali baru, tidak mungkin. Jangan malu bahwa Anda punya library. Contohkan. Oke, Bang, lanjutin tadi lagi yang pengalaman Abang waktu soal foto kampanye tadi, yang 2 orang tadi itu. Tadi belum tuntas, karena sengaja saya potong karena takut melebar dulu dari pertanyaan substansi yang si Mas Bang Rois tadi. Nah, itu gimana tadi? Jadi, Abang diundang, motret,
Terus Ya pas itu di 30 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, saya datang ke acara dia, di mana dia adalah memang yang punya acara. Saya mau motret. ya, oke. Ya, terus foto itu saya taruh di Instagram saya, diambil oleh timnya jadi bahan kampanye. Saya keberatan. Bukan soal uang, saya nggak mau itu buat bahan kampanye. Oh, timnya ngomong, nggak bisa dong, itu wajah-wajah dia sendiri kok. Ya, nggak bisa, tapi itu foto saya gitu loh. Ya, kemarin siapa, ada artis siapa yang naik, Jennifer Lopez dulu. Dituntut karena, padahal dia pasang foto wajah dia gitu loh. Foto wajah dia. Dia masang foto wajah dia sendiri loh. Fotografernya nggak rela. Untuk satu bahan promosi Oh. gitu, menuntut. Nah, Berarti, lalu soal tutup. Mbak, Lalu gini sorry, juga. sebelum Mbak. Ya, lanjut dulu deh. Jadi soal tuntut menuntut ya, saya kasih tahu juga, saya sering foto saya dipakai buat cover buku, sebuah rumah makan full pakai foto saya. Dulu dealnya nggak komplit tapi terus dipakai. Saya ngalamin beberapa pengacara, namanya saya baru dengar semua, pengacara baru, nawarin saya untuk membantu saya menuntut hak saya ke sebuah majalah besar, ke sebuah rumah makan terkenal di Jakarta Pusat. Saya menolak. Saya nggak mau. That's not only about money ya, dan bukan hanya masalah hukum atau uang. Saya punya pengalaman seorang fotografer, fotonya dipakai sebuah perusahaan penerbangan. Lolos, kalau nggak salah lolosnya di tempat cetak foto ya, jadi high res-nya kecuri gitu. Terus nggak tahu gimana jadi suatu bahan promosi, dia nuntut. Dia bingung, didatangi seorang pengacara dibantuin. Oh, video kerepotannya tinggi sekali, beberapa kali pengadilan dan sebagainya. Selesai itu dia dapat jumlah uang katakanlah 10 ya, 10x katakanlah. 9x buat pengacaranya. Dia dapat 1x dan dengan capeknya segala nggak dia cuma dapat haknya Nggak dia. worth it ya? Nah, menurut saya kalau kita mau kalau suatu tradelik di Indonesia itu belum segampang itu kita langsung mendapatkan uang ya, belum segampang itu. Intinya adalah bahwa dapatkan hak itu yang lebih penting. Ya, dapatkan hak itu lebih penting. Dan lebih penting bisa kita ramekan di medsos saja. Kalau saya ramekan di medsos. Banyak hal beres saya gituin, saya buktikan bahwa itu foto saya. Nah, saya buat tips buat teman-teman ya. For your information, profesional itu naruh di internet itu dengan harapan dicolong. Karena itu bahan promosi dia. Bahan promosi dia. Taruh itu coba orang lihat ngambil, wah ini siapa gitu kan. Jadi itu kalau Anda naruh di ala fotografer dong. Iya memang dengan harapan dicolong. dicolong. Umumnya bikin web itu untuk dilihat dan dicuri dan diambil kan. Itu adalah memang bahan promosi. Kalau Anda sampai naruh di web takut dicuri, something wrong with you ya. Internet itu ngaturnya begitu. Jadi gila, oh nggak bisa dong om. Di internet nanti diambil orang. Kamu nggak bisa ngatur internet. Ngaturnya internet itu bang, ambil itu ukur. Ini bukan soal hukum ya, soal hukum lain lagi ya. Saya ngomong ngaturnya internet. Ibaratnya Anda ke hutan, digigit nyamuk. Wah nyamuk nggak boleh gigit saya ya, nggak bisa dong. Itu naturnya hutan itu loh. Bahwa di internet dicomot-comot itu naturnya internet. Dibikin nggak bisa klik kanan, di print screen kan bisa gitu kan. Sebenarnya gini loh, di internet itu kalau Anda profesional, internet itu adalah sarana jualan yang paling luar biasa. Kalau Anda punya portfolio Anda serahkan. Setuju. Itu di jalan kena hujan rusak, itu. Terus si direktur itu kalau Anda belum menyerahkan portfolio Anda, direktur itu si art director itu belum bisa tahu karya Anda ya nggak? Tetapi kalau Anda punya portfolio online, bisa Instagram, bisa Facebook, bisa web, saya aperabi.com punya, siapapun yang ingin tahu karya Anda, bisa membuka, lihat karya Anda anytime they want. Jam 1 malam, mau sahur, itu habis buka, habis taraweh, santai-santai, lihat karya Anda. Ini siapa ini mau ngelamar kerja. Dan sekarang kebanyakan perusahaan-perusahaan kalau terima lamaran kerja, CV-nya itu cukup nama, Instagramnya apa, Facebooknya apa, Twitternya apa. Si HRD akan melacak di Instagram itu karena lebih dalam. Kebiasaannya segala lebih tergali sekarang. Sekarang Anda nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak punya Facebook. Anda cari pekerjaan terutama yang hubungannya sama human relation, Anda belum tentu diterima. Sekarang ada 2 kontestan di tempat perusahaan saya dulu bekerja ya. Media sosialnya dilihat banget. Ini Instagram followernya 60.000, ini cuma 40.000. Dalam keputusan terakhir bisa diambil yang 60.000.